Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa thani ashar, adab ke-12, ayyajtaniba mawadhi'at tuhami wa imba'udat. Hendaknya seorang alim menjauhi mawadhi'at tuham, potensi-potensi tuduhan. Tuham jamak tuhmah ya. Potensi-potensi tuduhan, menjauhi hal-hal yang bisa mengundang tuduhan atau dugaan buruk. Wa imba'udat, meskipun kemungkinannya kecil, kemungkinannya kecil. Fala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin. Jangan melakukan sesuatu yang menunjukkan kurang muru'ah, menunjukkan bahwa orang tersebut kurang menjaga harga diri. Wa yustangkaru dhahiran, secara dhahir ya dipandang mungkar. Wa in kana jaizan batinan, meskipun secara batin hukumnya boleh. Beberapa hal yang ketika dilakukan oleh orang yang punya ilmu mungkin akan dianggap itu sesuatu yang tabu. Meskipun kalau kita berbicara dalam level hukum syar'i ya hukumnya boleh. Fa innahu, karena yang seperti itu sungguh yu'arridu nafsahu lituhmah, bisa justru menjadikan dirinya sebagai sasaran. Yu'arridu nafsahu, menjadikan dirinya sebagai sasaran lituhmah, sasaran tuduhan. Wa irdahu lil waqi'ah, menjadikan kehormatannya ya tercemar. Wa yuqi'un nasa fid dununil makruh, dan menjerumuskan orang-orang lain pada dugaan-dugaan yang tidak baik. Wa ta'thimil waqi'ah, dan menjerumuskan orang lain pada dosa menuduh tanpa bukti kan. Ini sebagaimana seseorang tidak boleh melakukan tindakan dosa, maka ya jangan sampai membuat orang lain berdosa. Fa idza tafaqa syai'un min dzalika li hajatin aw nahwiha, kalau ya, qadarullah dia melakukan hal-hal yang tadi disebutkan tapi karena faktor kebutuhan, faktor kondisi yang mendesak, atau karena faktor yang lainnya yang itu dimaklumi, akhbara man syahadahu bihukmihi atau bihalihi, hendaknya dia memberikan klarifikasi kepada orang yang melihat, klarifikasi tentang oh ini hukumnya seperti ini dan saya sebenarnya juga melakukan hal ini karena ada alasan seperti ini ya, bihukmihi wa bi'udrihi wa maksudihi, dan oh sebenarnya yang saya maksudkan seperti ini. Artinya segera membuat klarifikasi. Supaya apa? Kaila ya'thama bisababi, supaya orang yang melihat tadi itu tidak berdosa gara-gara dia tidak membuat klarifikasi, sudah terlanjur suudzon terlebih dahulu. Yang disuudzoni juga enggak buat klarifikasi, itu kan artinya dia secara tidak langsung kan membuat orang lain berdosa. Wa yanfira anhu atau membuatnya menjadi menjauhinya ya, karena tidak ada klarifikasi tadi. Akibatnya apa? Kalau sudah menjauhi orang alim, fala
fala yantafi'u bi ilmihi, sehingga tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu orang alim tersebut karena sudah terlanjur suudzon, lalu menjaga jarak, akhirnya ilmunya dia tidak bisa mengambil ilmu orang alim tersebut. Walistafidal jahilu bihi, dan supaya ya kalau orang tidak tahu hukumnya bisa mendapatkan faedah baru tentang hukum perkara tersebut. Walidha, maka dari itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini, kepada dua orang laki-laki, ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Sofiyata, keduanya itu melihat Nabi berbincang-bincang dengan Sofiyah. Tsumma ajaza, lalu tiba-tiba melesat begitu saja, melewati begitu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat klarifikasi, ala rislikuma, bentar kalian berdua, innaha Sofiyatu bintu Huyai, kalian harus tahu ini yang saya ajak berbicara ini si Sofiyah, ya, bukan perempuan, ya, bukan orang lain. Kalian jangan berburuk sangka dulu. Tsumma qala, lalu beliau berkata, inna syaitana yajri, bahwa setan itu yajri mibni Adam dia mengalir pada tubuh manusia majrodam, sesuai dengan aliran darah, seperti mengalirnya darah pada tubuh manusia. Fakhiftu, maka aku khawatir, ayakdhifa fi qulubikum syai'an, fi qulubikum syai'an, aku khawatir setan akan menyusupkan suatu prasangka, syai'an di sini prasangka, di hati kalian. Fatahlika, maka kalian berdua akan binasa. Wah, nanti prasangka, Rasulullah kok ngomong sama perempuan asing, ini siapa? Padahal itu adalah Sofiyah bintu Huyai. Nah, ini kan dalil pentingnya orang membuat sebuah klarifikasi supaya tidak membuat orang lain itu menuduh dia. Bahkan mungkin kadang dia tidak sadar, begitu sudah dijauhi gitu saja. Ya. Wa tsalitsa asyara, yang ke-13, ayu hafidha 'alal qiyami bi sya'airil Islam wa dhawahiril ahkam. Ya, ayu hafidha artinya muhafadhah, ayu lazima, melazimi, melakukan syiar-syiar Islam dan hukum-hukumnya yang nampak, hukum-hukum Islam yang nampak. Ka iqamati sholati fi masajidil jamaah. Ini artinya seorang alim itu juga harus memiliki kecerdasan sosial. Dia tidak boleh inklusif terlalu tertutup. Meskipun banyak bercampur baur dengan orang-orang awam yang terkadang mungkin kan tema pembicaraannya pun berbeda, cara ngomongnya pun berbeda, adab-adabnya pun berbeda. Terlalu membaur juga tidak baik, tapi juga terus tidak menutup diri, tidak boleh menutup diri, harus tetap ya membaur bersama mereka, terutama dalam syiar-syiar Islam seperti sholat berjamaah di masjid. Wa ifsya'is salami lil khawasi wal awam, menyebar salam sana ke sini, baik untuk orang-orang khusus, para pelajar, para ulama, atau orang-orang awam. Wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, nahi munkar, ma'as sabri 'alal adza, disertai sabar dari gangguan, karena ya amar ma'ruf nahi munkar itu kan artinya melawan kehendak orang banyak. Namanya nafsu itu kan obsesinya cenderung pada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan malas untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Lah kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kan melawan arus, sehingga kalau muncul berbagai macam gangguan dan godaan itu wajar membutuhkan kesabaran. Shadi'an bil haqqi 'indal kubara, dan menyerukan kebenaran di hadapan para penguasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair.
Sebaik-baiknya jihad adalah menyerukan kebenaran di hadapan pemerintah yang lalim. Ya ini. Badhilan nafsahu lillah. Betul-betul mempersembahkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu fihi laumat talaim. Karena Allah demi Allah dia tidak takut celaan orang yang mencelanya. Yang penting dia meyakini itu benar dan sudah dilakukan dengan cara yang tepat. Kalaupun setelahnya ada orang yang tidak suka, dan itu wajar sekali, maka ya sudah, dia tidak mempedulikan hal itu. Dzakiran qaulahu ta'ala, sembari mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpamu. Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya ya alaihi minas sabri alal adza, juga kesabaran terhadap gangguan yang dialami oleh Rasulullah dan nabi-nabi yang lainnya. Dalam riwayat ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Khadijah ke Waraqah, kata Waraqah kan maja'a ahadun bimisli ma ji'ta illa wa'udi, tidaklah orang menyerukan seperti apa yang kamu serukan, pasti dia akan diganggu. Artinya memang ini ya sunnatul anbiya. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Ya, orang yang paling banyak diuji dengan musibah, diganggu dan lain sebagainya kan para nabi. Baru fal amthal, orang yang mendekati dengan kenabian, yang paling mendekati dengan kenabian kan keulamaan, karena al ulama warathatul anbiya. Wa makanu yatahammalunahu, dan kesabaran mereka fillah ya, dan ketangguhan mereka, kesabaran mereka di jalan Allah dalam menghadapi pengingkaran dari pengikut mereka. Seperti ceritanya Nabi Adam bersama anak keturunannya, Nabi Syith dengan kaumnya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh beserta kaumnya, wa Ibrahim ma'an Namruda wa abihi, Ibrahim dan Raja Namrud, Ibrahim dengan bapaknya, Yaqub ma'abanihi, Nabi Yaqub beserta anak keturunannya. Ceritanya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, Nabi Ayub ya, bagaimana beliau ditimpakan musibah, ya, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa, Nabi Musa ma'abani Israel. Nah, cerita Nabi Musa dengan Bani Israel ba'dama najaw minal bahri, setelah diselamatkan dari Fir'aun. Ya, wa Isa ma'ashabil ma'idah, Nabi Isa, Muhammad ma'a qaumihi, Nabi Muhammad beserta kaumnya. Ya, thumma ma'ashabihi fi yaumil Hudaybiyah, juga Nabi Muhammad ketika melakukan sulhul Hudaybiyah itu kan pada saat itu sahabat semi protes dan merasa berat untuk menerima hal tersebut, dan terjadilah apa yang sudah terjadi. Juga yaumul qismah, yaumal qismah fi yaumil qismah, hatta qala rahimallahu akhi Musa, sampai Nabi mengatakan semoga Allah merahmati saudaraku Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara, dia telah disakiti melebihi apa yang aku rasakan tapi dia bersabar. Juga setelah itu pengganti Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kesabaran beliau menghadapi para sahabat, karena sebelumnya kan Rasulullah SAW itu orang nomor satu. Setelah beliau wafat digantikan Abu Bakar. Terjadilah memerangi Mani'uz Zakah, memenangi orang-orang yang murtad. Dan ya juga bagaimana para sahabat menghadapi orang-orang Badui, ke orang-orang para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Falahu fihim uswatun hasanah, ini jalan hidup mereka itu penuh dengan suri toladan yang baik. Kalau kita lihat bagaimana mereka diuji dengan berbagai macam cobaan, akhirnya mereka sabar dan
Kita pun tahu finishing mereka seperti apa kan. Mereka dimatikan dalam kondisi yang mulia. Nama baik mereka masih terngiang-ngiang di telinga kita sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa berarti sirah perjalanan hidup mereka itu memang layak dijadikan cermin. Kalau kita ingin menggapai kesuksesan sebagaimana yang mereka gapai, ya kita harus meniru jalan mereka. Sampai dikatakan la yasluha akhiru hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Umat ini umat ini tidak akan pernah berhasil kecuali dengan faktor-faktor yang membuat pendahulu mereka berhasil. Sehingga perlu melihat sejarah, perlu melihat sirah, perjalanan hidup dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para sahabat, sampai para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam seperti apa, para qadah pemimpin Islam, para mujahidin seperti apa. Yang ke-14, ayyakuma bi idhari sunani wa imatatil bid'ah. Hendaknya menampakkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mematikan berbagai macam kebid'ahan, menegakkan urusan-urusan agama, dan wa ma fihi masalihul muslimin, setiap perkara yang mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin, ala tariqil ma'rufi syar'an, sesuai dengan jalan yang dibenarkan secara syar'i. Ini artinya dalam menegakkan agama ini tidak boleh serampangan, bermodalkan semangat saja tidak boleh. Paling tidak secara standar syar'i sudah lulus dan tidak menyelisihi adat. Ala tariqil ma'rufi syar'an al ma'lufi adatan wa taba'an. Seperti itu. Tentunya adat kalau adatnya belum rusak, seperti zaman yang sekarang ini, adat rusak yang tidak bisa dijadikan patokan. Ya. Wala yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil jaiz minhuma. Tidak merasa puas. Tidak merasa puas dengan perbuatan-perbuatannya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, bil jaiz, dengan mencukupkan bagi yang dengan yang boleh-boleh saja. Artinya tidak merasa puas kalau standarnya itu hanya sekedar boleh. Melakukan sesuatu kenapa? Karena boleh mubah. Bal ya'khudhu nafsahu bi ahsanihima wa akmalihim. Hendaknya dia memaksa dirinya, berupaya untuk berkomitmen untuk menjalankan mana sih yang terbaik dari amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin, mana yang lebih sempurna dari amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang batin. Fa innal ulama'a humul qudwah. Kenapa dia harus betul-betul terlihat perfect? Karena para ulama itu adalah panutan. Artinya orang-orang akan menjadikannya sebagai cermin. Wa ilaihimul marji'u fil ahkam. Dia akan dijadikan sebagai tempat rujukan untuk mengambil hukum. Wa hum hujjatullahi 'alal awam. Mereka itu hujjah Allah, perantara Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang awam yang tidak langsung bisa menyimpulkan hukum dari dalil. Itu kan panutan mereka. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Lah masalahnya waqad yuraqibuhumul akhidhu anhum min haitsu la yanzurun. Orang itu terkadang sekedar mengawasi saja untuk mengambil sebuah tuntunan tanpa si alim tersebut sadar. Mungkin dia tidak sadar, tapi orang lain melihat untuk mengambil teladan darinya. Wa yaqtadi bihadjihim atau bihudahum man la ya'lamun. Mungkin dia tidak kenal sama orang itu, tapi orang itu mengawasinya untuk bagaimana menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai apa istilahnya, pemberi tuntunan. Dan ad-dalalah bil ahwal itu lebih mengena daripada dalalah bil aqwal itu.
Kadang orang sekedar melihat saja itu sudah bisa menyimpulkan sebuah inspirasi. Nah, kalau ternyata orang alimnya tadi itu tidak betul-betul melayakkan dirinya, ini kan kerusakannya nanti banyak. Fa idza lam yantafi'il alimu bi ilmi fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i bihi. Kalau dia saja yang sudah tahu ilmunya lalu tidak mengamalkan, tidak memaksimalkan dalam beramal, lalu bagaimana orang lain mau mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki? Walihada azumat zallatul alim, maka dari situ ketergelinciran seorang alim itu dianggap sebagai sesuatu yang fatal, azimah, lima yatarattab 'alaiha minal mafasidi liqtida'i nasibihi, karena ya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan olehnya, karena orang-orang itu mencontoh dia baik secara dia sadar ataupun tidak sadar. Sehingga kata Ibnu Abdul Bar itu zallatul alim itu kang kisaris safinah, tergelincirnya seorang alim itu ibarat seperti kapal yang bocor. Kalau tidak langsung ditambal ya, dia akan, kapal itu akan tenggelam, orangnya pun yang menaikinya akan tenggelam. Nah, ini dia. Ya. Wallahu a'lam.